Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam sampai masa kejayaan. Tak lupa khatib mewasiatkan kepada jamaah sekalian, terkhususnya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebaik-baik bekal di akhirat kelak adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Tentu yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menyayangi hambanya yang senantiasa beribadah kepadanya. Allah memberikan ganjaran berupa surga. Dan salah satu bentuk ibadah yang dapat membukakan pintu surga yang paling dekat, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah telah mensyariatkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Ia telah mensyariatkan kepada kedua orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Allah beri bekal di hati para orang tua berupa sifat bawaan mencintai dan menyayangi anak-anak mereka, sifat lembut dan penuh cinta. Maka hendaknya seorang anak untuk mengingat dan merenungkan bagaimana orang tuanya bergadang agar anaknya bisa tertidur lelap, bagaimana orang tuanya tidak makan agar anaknya bisa kenyang, bagaimana orang tuanya merasakan khawatir. Mereka berpikir bagaimana cara agar si anak bisa tenang, tak memikirkan beban kehidupan. Namun banyak yang beranggapan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah yang remeh dan sepele. Mereka beralasan naluri serta fitrah manusia pasti mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya. Akan tetapi anggapan itu tidak benar sama sekali. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada seorang anak untuk berbuat ihsan kepada keduanya dan merendahkan diri kepada keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman,
wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain Dia, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya bakti. Apabila salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah katakan pada mereka dengan perkataan dan janganlah membentak mereka, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Al-Imam Abu Muhammad Al-Baghawi rahimahullah menukil ucapan Imam Mujahid rahimahullah mengenai ayat fala taqul lahumā uff, maka janganlah katakan Beliau menafsirkan, apabila kedua orang tua kalian telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu dan mereka buang air, maka janganlah merasa jijik kepada mereka, dan janganlah mengatakan ketika membersihkan kotoran dan air kencing mereka, sebagaimana mereka dahulu membersihkan kotoran dan air kencing kalian semasa dalam asuhan mereka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bahkan ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Maka sebaliknya, murka Allah itu digandengkan pada murka orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah fi ridhol walidi wa suhtullah fi suhtil walidi. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena baktinya kita akan meraih ridho Allah. Dan di dalam hadis ini pula terdapat larangan yang sangat keras mengenai haramnya untuk durhaka kepada kedua orang tua, karena dapat menyebabkan murka Allah Azza wa Jalla. Namun, siapakah yang paling pantas untuk didahulukan antara ibu dan ayah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Thumma abuka. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, siapakah yang paling pantas untuk aku perlakukan dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, lalu ayahmu. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Membahas kembali tentang berbakti kepada kedua orang tua, khatib akan menceritakan kisah tentang seseorang yang sangat mencintai dan menyayangi ibunya. Dikisahkan dia adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi ibunya menolak dan malah mengatakan kata-kata yang tidak pantas mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sering mengajak ibuku untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi ibuku menolak dan malah mengatakan kata-kata yang tidak pantas mengenai dirimu. Maka itu, mohonkanlah kepada Allah agar ibuku diberi petunjuk dan hidayahnya." Setelah mendengar penjelasannya, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya." Lantas sahabat ini kembali ke rumahnya dengan perasaan gembira karena doa Rasulullah SAW itu. Setibanya di rumah, pintu rumahnya tertutup. Lantas ibunya mendengar suara langkah kakinya dan berkata, "Wahai anakku, berhentilah sejenak." Berhentilah sejenak. Sahabat ini mendengar suara gemercik air. Ternyata ibunya sedang mandi. Dan ibunya bergegas mengenakan hijab.
dan membukakan pintu dan berkata, "Wahai anakku, sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya." Lalu sahabat ini kembali menemui Rasulullah SAW sambil menangis karena amat gembiranya. Dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu dan telah memberi hidayahnya kepada ibuku." Lalu Rasulullah SAW memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Lalu sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku dan ibuku cinta terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin cinta terhadap kami berdua." Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jadikanlah keluarga kecil ini cinta terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin cinta terhadap mereka berdua." Maka tidaklah seorang mukmin pun yang mengenal namanya, walaupun tidak bertemu dengannya, melainkan ia akan mencintainya. Lantas siapakah dia? Lantas siapakah sahabat ini? Dialah Abu Hurairah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-jalilil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'du. Dari kisah yang telah khotib ceritakan pada khutbah pertama, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah hikmah pertama, seorang Abu Hurairah saja yang dia adalah sahabat Nabi, yang dia senantiasa bergadang untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi, akan tetapi dia masih senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya bakti. Hikmah yang kedua adalah bolehnya meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup, sebagaimana Abu Hurairah meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang ketiga adalah doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah. Dan ini terlihat bahwa ibunya Abu Hurairah masuk ke dalam Islam setelah didoakan oleh beliau. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang kita, karena di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma najjih tulab mahdil ma'tuq. Allahumma najjih tulab mahdil ma'tuq. Allahumma najjih tulab mahdil ma'tuq. Allahumma shfi ahuna rizki rabbani. Allahumma shfi ahuna rizki rabbani. Allahumma shfi ahuna rizki rabbani. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.